Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi bersama Media Center Mandua Seram bagian Timur. Bersama saya Naila Cahya Safitri sebagai host pada podcast kali ini. Nah Sobat Madrasah sekalian, remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Hal ini ditandai bahkan mereka biasanya cenderung untuk mencari teman. Hal ini merupakan suatu kebutuhan biologis bagi mereka. Nah, jadi ini merupakan normal ya bagi untuk mereka sendiri. Jadi, untuk berbicara terkait dengan remaja ini, kita akan menggali lebih dalam bersama Bapak Zakaria MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Seram bagian Timur. Ya Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, jadi diawali dengan kata remaja nih Pak. Ya. Jadi remaja ini menurut saya masa-masa di mana tuh mereka mencari jati diri. Nah. Ya, jadi untuk itu mereka bahkan tuh jadikan teman bahkan sebagai rumah kedua mereka. Betul. Untuk mencari perhatian terus sebagai hal-hal lainnya Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana terkait remaja? Ya, memang masa remaja itu masa transisi ya, masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Biasanya di masa ini anak-anak cenderung mencari jati diri. Jadi dia ingin menemukan sebenarnya dia itu siapa. Dan dia ingin dikenal oleh banyak orang. Karena itu cenderung biasanya mereka membuat atau melakukan perbuatan-perbuatan atau tingkah yang menarik perhatian orang supaya keberadaan mereka itu diakui oleh orang lain. Nah, hanya saja kadang-kadang yang mereka ambil tingkah lakunya atau perbuatan yang diambil itu kadang-kadang tidak sesuai dengan norma karena mereka belum bisa membedakan mana yang norma yang seharusnya diikuti dan mana yang harusnya dihindari. Iya, betul. Gitu, sehingga cenderung untuk melakukan perbuatan yang penting mendapat pengakuan dari orang lain. Seperti itu ya. Oh, jadi mereka tuh lebih mencari untuk diakui orang lain. Iya, sehingga misalnya tuh ada anak-anak yang dalam kesehariannya dia hobi naik motor misalnya. Nah, supaya diakui bahwa dia adalah anak yang ada di dunia ini, keberadaannya diakui, maka dia menunjukkan penampilan-penampilan yang nyeleneh, yang agak berbeda dengan orang lain. Misalnya dipasang tuh knalpotnya brong atau ada yang rambutnya modelnya dikasih ukir-ukir supaya mereka itu diakui, dikenal bahwa mereka itu ada. Nah, ini sehingga di kondisi seperti ini harus ada orang-orang yang mengarahkan mereka sehingga potensi dia untuk diakui oleh orang lain itu benar-benar terarah ke hal-hal yang positif sehingga dia bisa diakui oleh orang lain tapi dengan nilai yang plus, yang positif gitu. Nah, itu perlu pendamping, perlu pengarah kayak gitu. Untuk dalam hal ini, apakah orang tua itu perlu ikut serta dengan itu? Soalnya mereka itu cenderung lebih ke teman daripada orang tua, Pak. Ya, jelas. Orang tua itu punya peranan yang sangat besar. Hanya kadang-kadang di antara kita orang tua menganggap bahwa ketika anaknya sudah masuk usia remaja, mereka sudah tidak anak-anak lagi dan sudah tidak memerlukan perhatian ekstra. Gitu, itu pandangan sebagian orang. Lalu anak ketika diperhatikan ekstra oleh orang tua merasa malu karena dia merasa dia sudah besar. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak perlu, dia sudah besar, sudah bisa melakukan hal-hal sendiri gitu. Benar, tapi di beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan yang baik bagi si anak, orang tua tetap harus mengawal kemana arah dia. Ditunjukkan jalan yang benar yang harus dilalui sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang tujuannya adalah supaya dia bisa dikenal oleh orang lain. Jadi seperti itu ya Pak. Ya, untuk terkait remaja ini kan mereka masa-masa mencari jati diri nih. Benar. Nah, bahkan tuh mereka hampir seluruhnya itu
mereka kayak punya keinginan untuk membahagiakan teman mereka, sampai hal-hal yang tidak disukai mereka rela untuk memberikannya atau melakukannya untuk temannya gitu. Iya. Jadi Teman itu penting ya, karena manusia itu makhluk sosial, dia memerlukan orang lain di dalam kehidupan dia, gitu. Sehingga harus ada orang yang mendengarkan, harus ada orang yang bersama-sama dalam setiap kehidupan kita, gitu. Dan itu biasanya teman, gitu. Tapi teman ini makanya orang tua juga harus pintar-pintar mengarahkan dengan siapa dia berteman, gitu. Karena teman itu sangat berpengaruh. Iya, betul. Makanya ada pepatah mengatakan kalau berteman dengan penjual minyak wangi, maka pasti dia akan harum. Kalau berteman dengan pencuri, maka dia akan jadi pencuri. Berteman dengan kiai, maka dia akan menjadi kiai. Begitu besarnya pengaruh teman terhadap kehidupan seseorang. Itu. Oh iya, nah jadi untuk terkait tadi tuh Pak, mereka ingin menyenangkan temannya itu, bahkan mereka itu punya rasa itu dalam tanda kutip itu punya rasa nggak enakan. Ya, solidaritasnya tinggi. Iya, solidaritasnya tinggi. Jadi untuk seperti hal-hal seperti itu, apakah Bapak pernah mengalaminya? Tentu. Kita pernah muda, ya. Kita fase itu sudah kita lewati. Makanya kita paham bahwa kita semua melewati fase itu. Dan kita bisa melihat kembali masa lalu kita. Tentu semua orang memiliki sisi-sisi sejarah yang tidak semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Pasti ada sisi-sisi yang kurang layak. Namun demikian, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang tahu bahwa ketika dia salah, terus dia memperbaiki kesalahan itu. Itu karena manusia hukumnya itu kan memang tidak terlepas dari salah dan dosa. Iya, jadi seperti itu. Kita mengalami fase-fase itu, gitu. Sehingga kita harus mengarahkan anak-anak kita, generasi di bawah kita, jangan sampai mereka tergelincir ke hal-hal yang tidak baik, gitu. Seperti pendahulu-pendahulunya, misalnya ada teman-teman kita, saudara-saudara kita pernah melewati jalan-jalan itu, ya diarahkan, di rambu-rambunya dikasih tahu. Karena seorang muslim itu tidak boleh terjatuh di lubang yang sama. Karena kalau kita jatuh di lubang sama berarti itu kebodohan. Artinya lubang yang sama itu bisa terjadi untuk kita dan untuk generasi kita. Gitu. Jadi peran guru memang penting mengarahkan anak-anak kita. Gitu. Ya, terus untuk selama Jati ini tadi ada membahas tentang rasa nggak enakan. Pak Guru sendiri kan pernah mengalaminya. Jadi itu bagaimana sih Pak untuk melewati masa-masa krisis itu? Iya. Yang pertama kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang terbaik untuk masa depan kita. Karena yang menentukan masa depan kita itu kita. Itu ketika sudah menjadi sunatullah hukum bahwa setiap manusia itu pasti diberikan petunjuk tuh. Setiap kaum, setiap manusia hidup itu dikasih petunjuk. Dan dalam kehidupan kita juga pasti ada. Pasti ada orang yang mengemban amanah itu dan menyampaikannya untuk kita. Itu siapapun dia. Itu siapapun orangnya yang memberikan itu, tapi pasti ada orang yang akan datang membisikkan tentang kebaikan-kebaikan, memberikan nasihat kepada kita. Itu sebenarnya bukan suara orang tua, bukan suara guru, tetapi Tuhan, Allah, itu memberikan hidayah melalui ucapan-ucapan nasihat itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita atau kalian remaja ini menerima nasihat itu? Gitu. Karena ada orang yang hatinya lembut, langsung menerima. Tetapi ada hatinya keras, nunggu beberapa kali. Dan ada yang keras sekali, nunggu beberapa waktu yang lama, setelah dia belajar dari kehidupannya, resikonya, baru dia menyadari bahwa nasihat itu benar. Gitu. Coba di Naila sendiri pasti ada tuh perjalanan-perjalanan yang ketika salah, terus ada orang datang memberikan nasihat tuh, entah itu orang tua, entah itu orang yang tidak dikenal, entah itu guru. Sebenarnya itu nasihat itu bukan ansih dari orang itu, tetapi Allah ingin menegur dengan bahasa Allah melalui bahasa manusia yang menyampaikan nasihat itu. Kalau orang yang sadar,
dia lalu menyadari bahwa oh iyo, saya salah. Terima kasih nasihatnya, masih ada orang yang memperhatikan saya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku, kayak gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Untuk berarti di sini tanda kutipnya untuk melewati masa-masa krisis itu perlu adanya pola pikir yang berbeda ya, untuk meningkatkan pola pikir pasti. Iya, karena emang pola pikir anak-anak sekarang ini kan paling banyak dipengaruhi oleh media sosial. Ya betul sekali. Apa yang seolah-olah apa yang tampil di media sosial itulah yang ditiru. Itu padahal entah itu baik, entah itu tidak baik gitu. Jadi tolak ukurnya adalah meniru contoh yang ada di media sosial. Nah, ini perlunya peran sekali lagi orang tua dan guru untuk memberikan nasihat dan bimbingan sehingga anak-anak kita, generasi muda benar-benar bisa menemukan jati diri yang baik, yang benar. Karena kalau berkiblatnya kepada media sosial yang kurang baik, ya nanti itulah yang akan diikuti. Karena teman-temannya cenderung lebih banyak yang mengikuti atau berkiblat kepada media sosial. Sehingga ketika diajak ke hal yang kurang bagus, ya solidaritas muncul. Bahwa masa saya tidak bergabung dengan mereka, nanti saya kehilangan teman. Padahal sesungguhnya masih banyak teman-teman lain di tempat lain yang bisa dipilih yang membawa kepada kebaikan. Gitu. Jadi remaja pesannya ya pintar-pintar memilih teman. Jadi ini untuk Bapak, apakah ada pesan dari Bapak terkait dengan remaja-remaja yang saat ini mereka mengalami sedang dalam masa-masa krisis nih, dan untuk kepingin maju dan berubah untuk lebih baik lagi? Ya, untuk anak-anakku semua ya. Yang pertama, kita hidup di dunia ini itu sesungguhnya perjalanan yang sementara, ya, yang sendaguru. Semua sudah didesain oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta ini. Lalu ada satu pintu di mana kita akan selalu mendapat bimbingan, yaitu selalu mengikuti jalannya. Dekatkan diri dengan Tuhan kita. Kalau kita diminta untuk menyembahnya, bersujud, maka lakukan itu. Sehingga insya Allah hidayah itu akan datang kepada kita, kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita, sehingga mudarat-mudarat yang tidak baik, teman yang tidak baik dengan sendirinya akan digantikan oleh Allah dengan teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik. Kalau itu bisa dilakukan, kita dekat dengan Allah, dengan Tuhan, maka pasti Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehingga kalian bisa sukses di masa yang akan datang. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Ya, jadi Sobat Madrasah sekalian perlu diketahui bahwa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Zakaria terkait dengan bagaimana nih cara mengubah atau berubah dalam, misalnya bagi kalian masih dalam mengalami masa-masa krisis, itu jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Selanjutnya untuk Sobat Madrasah sekalian perlu kalian ketahui bahwa untuk perubahan remaja itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor lingkungan, tetapi dipengaruhi oleh faktor dari diri kalian sendiri. Jadi seperti itu Sobat Madrasah sekalian. Ya, mungkin itu saja Sobat Madrasah sekalian podcast pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.